Hidup itu sebenarnya mudah juga simpel. Tapi karena otak kita sering dimasuki informasi atau pengetahuan yang kebanyakan berasal dari orang asing, juga bahasa yang asing, maka tanpa sadar, semua tindakan kita akhirnya tereduksi oleh pemikiran-pemikiran yang tubuh kita sendiri tidak bisa mencerna artinya. Sehingga hasil akhir tindakannya juga tidak jelas. Contoh belajar dan pendidikan. Karena direduksi cara pikir orang asing, akhirnya kita mendefinisikan belajar atau mendidik dengan paham yang ribet sekali. Sehingga hasil akhirnya juga rumit seperti sekarang ini. Padahal jika kita bisa membuat definisi pengertian belajar atau pendidikan secara kodrat dan naluri manusia, sebenarnya itu hal simpel dan mudah. Kenapa manusia harus belajar dan dididik? Karena tanpa belajar, manusia itu akan mati, bisa merusak dirinya sendiri serta lingkungan. Simpel sekali. Sehingga kalau kita paham hal ini, maka acuan kita dalam mengajar adalah bagaimana anak atau manusia itu bisa tumbuh dan berkembang secara aman bagi dirinya juga lingkungan. Sebagai contoh, semua manusia ingin hidup kaya dan sejahtera. Tapi di sekolah diajarkan untuk mencapai hal itu harus dengan cara bekerja, yang seringkali kerjanya seperti apa dan bagaimana juga tidak jelas. Yang paling umum anak dicetak atau direduksi jadi untuk pegawai, entah negeri atau swasta. Ketika hal itu tidak tercapai, mereka akhirnya apatis dan tetap bermimpi seperti itu. Sedangkan metabolisme tubuhnya menuntut untuk terus hidup. Lalu apa yang terjadi? Mereka memaksa dan terpaksa untuk bekerja apapun asal bisa hidup, yang seringkali malah membuat masalah. Kerja tidak jujur, kerja serampangan, dan asal-asalan. Yang penting bisa hidup. Padahal jika di sekolah mereka diarahkan untuk hidup mandiri dengan pengetahuan dan pelatihan yang mendukung, mereka bisa bekerja apapun dengan sesuatu yang maksimal. Dan hal ini yang masih sering meleset dari pikiran kebanyakan guru serta dunia pendidikan di Indonesia.